Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 20 Juni 2025 tertulis di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 4a. Dan dia menjadi damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat singkat ini, dan dia menjadi damai sejahtera, merupakan nubuatan Nabi Mika tentang kedatangan Sang Mesias yang telah nyata di dalam diri Yesus Kristus. Maka kalau boleh kita ganti dia ini menjadi Yesus Kristus, maka kalimatnya adalah dan Yesus Kristus menjadi damai sejahtera. Demikianlah sesungguhnya Yesus Kristus telah menjadi damai sejahtera bagi seisi dunia ini. Dan dia menurut Nabi Mika dengan kesaksiannya mengatakan bahwa Yesus itu tidak tiba-tiba muncul. Dia sudah ada sejak dari permulaan, sejak dari purbakala, sejak dari dahulu kala. Ini mewujudkan kesatuan Yesus dengan Tuhan Allah dan Roh Kudus. Maka Yesus yang menjadi damai sejahtera, itulah yang menjadi pokok atau inti perhatian kita dari nats ini. Benarlah dan tidak sulit untuk kita mengerti. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini telah menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Hubungan yang rusak tadinya karena dosa oleh kejatuhan manusia yang pertama itu telah membuat pemisah atau jurang antara manusia dengan Tuhan Allah. Karena keberdosaan kita tidak bisa datang lagi mendekat kepadanya. Bahkan dari cerita awal, Taman Eden, Taman Firdaus itu telah dijaga ketat oleh malaikat-malaikat Tuhan. Supaya orang-orang berdosa tidak masuk lagi ke dalamnya. Segala upaya dilakukan oleh manusia tidak sanggup untuk memperdamaikan dirinya dengan Tuhan. Maka hanya Tuhan sendirilah di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi pendamai. Dia mendamaikan kita manusia berdosa ini dengannya. Sekaligus dengan itu dia telah menjadi tiruan atau teladan perdamaian. Sehingga kita dapat menunjukkan damai antara kita dengan sesama manusia. Yesus menjadi damai sejahtera bukan hanya berarti bahwa hubungan yang rusak itu dipulihkan kembali. Tapi Yesus menjadi damai sejahtera itu juga berarti segala sesuatu yang kita perlukan telah disediakan atau ada pada dirinya. Segala sesuatu yang penting bagi kita manusia hanya ada padanya. Yesus yang menjadi damai sejahtera itulah yang mendatangkan keamanan dan kenyamanan bagi kita. Meskipun kita berjalan di lembah kekelaman atau di lembah maut sekalipun, kita tidak akan takut lagi. Karena Yesus Sang Mesias itu dia akan menggembalakan kita. Dia yang akan mendatangkan damai sejahtera atau kenyamanan bagi kita. Supaya kita tetap dapat berjalan di dalam kebenarannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nubuatan ini telah menjadi kenyataan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Damai Sejahtera itu. Maka dengan mempercayai Yesus Sang Damai Sejahtera itu, biarlah kiranya kita benar-benar merasakan keamanan, kecukupan, dan ketenteraman, serta apapun yang menjadi kebutuhan kita dapat kita peroleh hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu,
Biarlah Yesus Kristus yang senantiasa memimpin hidupmu, yang menuntun langkahmu, yang menjadi damai sejahtera bagimu juga. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber damai sejahtera yang telah menjadi nyata dalam Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan Engkau dan kasih-Mu atas hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami hanya kepada Yesus Sang Damai Sejahtera itu, yang mendatangkan kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan ketercukupan bagi kami umat-Mu. Kami percaya segala sesuatu ada padamu, yang kami perlukan hanya ada padamu. Padamulah kami bergantung, padamu kami percaya. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah menjadi Raja dan Mesias bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.